Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri-ciri pohon anggur yang sehat, yang subur, serta vigor? Ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Oke, langsung saja saya mulai ya teman-teman. Untuk ciri-ciri pohon anggur yang sehat itu kita mulai dari bawah. Dari bawah itu maksudnya di mana? Ya, tentu saja kita menuju ke media tanam. Kenapa media tanam? Karena media tanam itu adalah merupakan rumah dari pohon anggur. Ciri-ciri media tanam yang baik atau yang sehat atau yang subur tentu saja ditandai dengan rumput liar itu selalu tumbuh, teman-teman. Kenapa begitu? Karena dengan media tanam yang subur, otomatis medianya subur, jadi rumput-rumput liar ini rajin sekali tumbuh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanam anggur, baik itu di tanah atau di planter bag maupun di pot, rumput liar saja enggan tumbuh, maka dipastikan kesuburan media tanam perlu teman-teman pertanyakan. Nah, selanjutnya ini kita menuju ke batangnya. Jadi batang pohon anggur yang sehat atau subur atau vigor itu cenderung bulat, teman-teman ya, tidak gepeng ya. Jadi dengan batang anggur ini sehat, ini bisa kita lihat dengan bentuknya ini bulat ya, teman-teman ya. Selanjutnya tentu saja kalau kita bicara subur atau vigor, ini kita menuju ke daunnya. Jadi daunnya ini terlihat segar ya, hijau segar. Ya, walaupun indikasinya bukan selalu, maksudnya harus selalu lebar dan juga besar ya. Tapi dengan tidak adanya jamur dan juga serangan hama, maka dipastikan memang pohon anggur kita dalam keadaan daunnya itu sehat ya, atau vigor, teman-teman. Selanjutnya bisa teman-teman lihat ya, di setiap batangnya ini akan selalu mengeluarkan sulur. Jadi indikasi dari pohon anggur yang vigor atau yang subur ya, itu ditandai dengan sulur ini selalu muncul, teman-teman, di setiap cabangnya. Baik di cabang primer, sekunder, primer atau tersier, maksudnya ini selalu tumbuh dengan sulur. Dan ketika sulur ini tumbuh, maka kita harus buangi. Kemudian tunas air juga selalu tumbuh, baik di cabang primer, sekunder, tersier, ini akan selalu muncul tunas air. Ini menandakan bahwa pohon anggur kita dalam keadaan subur dan juga vigor, teman-teman. Ya, jadi indikasi dari tadi saya ulang ya, media yang subur juga tentu saja kita rajin melakukan pemupukan dan juga pemberian pupuk organik cair juga, teman-teman ya. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat ya, setiap ujung daripada batang anggurnya atau cabang anggurnya ini kelihatan melengkung, teman-teman. Ini menandakan bahwa pohon anggur kita dalam keadaan subur dan juga vigor. Setiap ujung daripada percabangannya ini akan selalu melengkung, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, ini contohnya, ini ada cabang sekunder, ini ujungnya juga melengkung. Ini memang menandakan bahwa nutrisinya ini tercukupi, unsur-unsur haranya tercukupi, teman-teman. Nah, bukan hanya di cabang sekunder saja ya, primer maupun tersier semuanya akan melengkung ujungnya. Ini menandakan bahwa pohon anggur kita tidak kekurangan unsur hara atau tercukupi unsur-unsur haranya. Ini bisa kita
lakukan dengan cara tentu saja medianya harus kita pupuk dan juga kita rajin memberikan pupuk organik cair. Kalau teman-teman nanya saya pakai pupuk organik cair apa, nanti di akhir video akan ada cara saya membuat pupuk organik cair. Nah, kalau kita bicara nanti percabangannya sudah bagus, barulah nanti kita bicara untuk bagaimana cara membuahkan anggur. Jadi buat teman-teman di rumah, tanam anggur itu bukan lomba ya. Jadi bukan cepet-cepetan bagaimana cepat kita bisa membuahkan anggur, tapi sejatinya kita harus berusaha untuk membentuk percabangannya dulu, menyiapkan dulu percabangannya, terutama percabangan tersier yang merupakan pabrik pembuahan dari pohon anggur itu sendiri. Karena kalau kita menanam anggur dan sampai panen, itu rasanya sangat luar biasa sekali. Karena kalau kita tanam anggur sendiri itu asiknya begini, kita bisa menikmati anggur dari kebun kita sendiri ya. Sangat luar biasa sekali, bukan? Makanya buat teman-teman yang belum menanam anggur, segera tanam anggur. Karena tanam anggur itu sejatinya mudah. Kalau kita rajin dalam perawatan pemupukan, pasti nanti kita bisa sampai panen seperti ini. Ya, jadi di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri ini, insya Allah saya akan selalu update apapun yang saya kerjakan di kebun mini Bapak Kefatir Nurseri. Kalau tidak di kebun saya sendiri, saya juga sering bermain ya, atau main di tempat teman-teman saya yang juga tanam anggur ya. Berbagi pengalaman mereka, bagaimana cara mereka menanam anggur, memupuk anggur, dan juga bagaimana cara mereka membentuk percabangan anggur dan semuanya. Jadi bukan cuma pengalaman saya saja yang saya bagi di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri, teman-teman ya. Saya juga selalu membagikan pengalaman teman-teman saya yang juga memang hobi menanam anggur, baik itu skala hobi maupun juga skala perkebunan. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Karena kalau kita tanam anggur itu memang kita harus sering atau selalu belajar, teman-teman. Karena dengan kita sering belajar, kita akan tahu bagaimana cara pemupukan, penanaman, media tanam yang bagus, bagaimana cara pangkas pembuahan anggur, dan juga nantinya kita akan sampai panen. Ya, jadi memang kita harus menikmati semua proses dari menanam anggur ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.